datang channel Patrick Sutejo. Pagi ini kita masih di Jogja dan lagi siap-siap mau jalan lagi. Masih bareng Turiston, jadi sama tim yang lain 13 unit di hotel UMY Jogja. Hari ini rutenya kita ada Obelixi, ada Malioboro, ada oleh-oleh, dan infonya akan dikawal 13 unit. Aku belum pada sepatu dan lain-lain. Kita persiapan berangkat, pokoknya tonton terus videonya sampai habis. Cus!
Oke, buat kakak semuanya, ini kita sudah sampai di pusat oleh-oleh kereta api Baim Wong. Nah di sini buat kakak diberikan waktu sekitar 60 menit atau 1 jam untuk berbelanja. Silahkan dimaksimalkan waktunya untuk berbelanja sebaik mungkin. Mas enak tadi mas. Kalau saya pecinta babi asli Bu soalnya. Nanti ke babi yang enggak kita. Tergantung request. Kalau nanti apa namanya waktunya masih nutut, kita takutnya gini loh Bu. Kalau kita ambil babi yang lain itu jalurnya melentang Bu. Nah, jadi intinya kita maksimalkan dulu di sini seperti itu. Mas Robek. Iya. Katanya kita nanti kan ini oper patwal toh. Iya. Kalau kita ke belakang nanti bisa patwal. Patwal depannya kita maksudnya. Oh, patwal depannya kita. Tetap tak usahakan loh. Tetap tak usahakan. Biar selesaikan. Boten diganti mawon konten sani. Si Teru jeduk-jeduk lek. Iya cek ketopan mboten angsa tak tutup perian. Gimana? Tak tutup perian angsa ta. Tutup. Yang mana ini? Yang mana? Si Teru DJ. Ini. Bawa ke atas cil. Bawa sini Mas nomor 2. Ini loh, TikTok itu loh. Ini. Ya. Nah. Nah, itu bos. Itu kamu. Alah. Tadi lo aku singkirin atau nyeting? Ngene lho Pak jenenge rekreasi ya bener iku ngene lho. Iya tak, iya baik tak. Baik tak. Iki kok gak tuwi-tuwi yo kuwi yo. Gak krungu sampean. Oh iya ta. Enggak mati. Yo wes diam dulu lah sing ngeteni DJ. Eh, kare mati ojo rame sing bujang mek sone krungu Bu. Ya sampai orang barang sampai kurang ini. Oh, malah
Makan siang dulu. My client's been more than fair. Sudah sampai di Haji Saka Resto. Makan siang di sini. Wow. Loh, shooting sih. Mereka piye? Korban. Bar nembak aku banyu tak kapluk banyu bener. Mandikan air. Banyu nih, apa tembake? Tembake wong-wong yo. Yang belakang baru pada sampai. Kok nggak ada yang awal? Harusnya 3 kloter kawalannya. 1 mobil, 2 motor. Yuk, makan yuk. Lapar aku dah. Asam lambung sudah mulai bergejolak. Aduh. Yuk, langsung makan. Sudah beres makan. Sekarang kita spill 13 unit nih. Apa aja unitnya? Ini yang pertama di Milano, Oren, Tertagung, Exindo 2 unit, Agam Tunggajayanya 3 unit, Gaim Trans 1, PAD 1. Tuh Agam, ini Agam, hijau ini Gaim, RMF 1, Milano 1 lagi jadi 2, Z5 Trans sama Navara 1 unit nyempil di ujung sana. Total 13 unit. Dan hari ini dikawal full patwal tapi dibagi jadi 3 kloter. Ada 2 forager sepeda motor dan 1
mobil. Sekarang waktunya isi tenaga, recharge, menyendiri di bagasi dulu. Udah capek sama ketemu orang banyak, jadi waktunya recharge, ngumpet di bagasi sendiri, recharge tenaga. Ya wale pertama ya. Awas ya, Lete. Awas, Mas. Oh. Wes enak. Gitu kok apa? Supirnya duwe salah apa mbak awas-awasnya. Ya awas toh. Kaget aku sumpah. Lah kok ngekele yo ngono gurene bis kok iso yo ditotok ngene kok. Kamu gue yang aku gue tiga bu yang supirnya tambah panik sampean. Sampean panik gara-gara aku. Saya nggak mau sih coba. Soalnya kesalahan semua gara-gara sampean. Ya gak banget tangan kamu ngene. Aja mau ngasih gapai. Harus miliki lo, asik. Aku bisa. Jatuh cinta. Ayo, aku kaget tak? Ayo. Halo anak. Telepon bojone dia. Kamu kok itu? Kok itu? Ngapain saya? Hah? Tadi gimana sekolahnya? Bro, tempat bis nih. Tempat bis. Oh, pakai trik. Pakai trik.
sekitar 6 sih. Yo, udah ada belum pulang. Langsung Selasa. Kalau senyum 哎。
Bapak Ibu semuanya. Nah, ini kita sudah sampai di parkiran Parangtritis. Silahkan nanti persiapan, dibawa barang yang perlu dibawa saja. Barang-barang berharga silahkan dibawa, jangan sampai ditinggal di dalam bus. Dan ketika nanti kakak-kakak semuanya turun dari Obelix, tolong untuk barang bawaan diperhatikan, jangan sampai tertinggal. Seperti itu. Terima kasih. Nggih. Masuk iki sing PNM ke Ciamis. Oh, jadi satu di sini Iya Bu, nanti. bareng. Nggak ada waktunya kayaknya kalau nggak kita dulu ya. Alhamdulillah sudah sampai di Parangtritis, di parkirannya Obelix, parkiran shuttle. Ya kayak gitulah tadi lah, patwalan di jalan yang padat di kota gini, kayak emang ya begitulah. Biasa ada yang rese, mungkin ya karena nggak suka ada patwalan lewat, nggak suka jalannya diminta atau gimana. Jadi kalau anda nyalain kita sebagai driver, sebagai pengemudi, menurutku kayak kurang tepat dan kurang bijak. Kita sebagai driver itu ya tidak tahu kenapa kok dikawal, kita juga nggak minta. Kalau tanya Mas, urgensinya apa sih wisata pakai patwal, ya jangan tanya kami, tanya sama panitia, tanya sama orang yang berkepentingan untuk mengurusi hal itu. Kita sebagai driver ya tugasnya ngikuti arahan dan bawa penumpang dengan selamat, intinya gitu. Kalau dibilang ya kan enak Mas, pasti suka driver tuh dikawal karena cepat, karena ngambil haknya orang di jalan. Enggak guys, kalau aku pribadi ya enggak suka aku dikawal. Dari dulu aku pun ngomong kalau dikawal tuh gak, ya tapi kalau namanya tugas ya gimana lagi. Kenapa nggak suka dikawal? Pertama, resiko kita bertambah. Namanya kawalan, rangkaian rombongan yang jalannya otomatis dekat-dekat, sangat amat berisiko. Yang kedua, fokus kita terkuras, tenaga kita terkuras karena harus fokus banget, fokus terus, tensinya tinggi kan. Namanya rangkaian pengawalan itu pasti tensinya tinggi. Kita harus bisa ngikutin depan, jaga jarak, kalau ada pengereman mendadak, menghindar, dan kawan-kawan menyelamatkan rangkaian kita yang di belakang juga, macam-macam lah. Ya plus minus rangkaian patwal ya. Kalau anda nggak suka, jangan salahkan kita sebagai pengemudi. Jangan anda terus tengah-tengah rangkaian anda potong atau anda cegat atau gimana di tengah-tengah rangkaian. Itu bukan solusi yang bijak menurut saya, karena resikonya besar, apalagi kita buat bis rombongan bawa penumpang jumlahnya puluhan orang satu bis. Kalau ada di tengah-tengah atau langsung dipotong atau langsung dicegat, melakukan pengereman mendadak ya berisiko kecelakaan kan. Itu menurutku itu kurang bijak. Kalau emang nggak suka ya berhentikan dari yang depan, dari pengawalnya, berhentikan dengan pelan-pelan biar tidak ada pengereman mendadak. Karena pengawalan itu, rombongan rangkaian pengawalan itu kalau sampai pengereman mendadak, kemungkinan besar ya pasti kecelakaan gitu. Dan namanya kita bawa bis ya, blind spotnya besar. Kalau teman-teman bawa motor dan ada rangkaian pengawalan, janganlah nyempil di tengah-tengah. Berisiko kalian sendiri yang resikonya besar gitu loh. Jangan nyempil di tengah-tengah rangkaian pengawalan, apalagi bis, kendaraan besar yang dikawal. Kita nggak pengawalan aja blind spotnya besar, apalagi kalau ada anda di tengah-tengah, apalagi di antara bis depan dan belakang itu anda di tengah-tengah nyempil. Kalau sampai pengereman mendadak, yang belakang tidak bisa ngerem,
tidak dapat remnya, ya bisa Anda bayangkan dijepit bis depan sama belakang, Anda di tengah-tengah mau jadi kayak apa. Ayolah, maksudnya kita sama-sama bijak dalam berkendara, bijak di jalan. Jangan mengedepankan emosi. Kalau namanya emosi ya gak akan selalu ketemu. Kita akan selalu membela diri. Kita di sini sama-sama pengguna jalan. Kita di sini sama-sama ingin selamat. Kita di sini sama-sama bertugas. Kita sebagai kru bis, driver, pengemudi, kernet, TL, kita sini menjalankan tugas. Bapak Patwal pun juga menjalankan tugas, gitu loh. Mungkin tugas dari kantor, dari atasannya. Kalau kita ditugaskan dan kita tidak menjalani tugas itu, ya pekerjaan kita yang terancam. Kalau pekerjaan kita terancam, otomatis pendapatan kita terpengaruh. Ya sudahlah, dampaknya kemana-mana. So, menurutku kita sama-sama bijak menyikapi suatu permasalahan gitu. Jangan asal main emosi, apalagi di jalan, asal dicegat, asal ditutup, asal di, ya itulah. Itu bukan penyelesaian masalah menurut saya ya, menurut saya gitu. Toh mungkin kalau dengan adanya pengawalan ini berarti kan sudah di ACC sama mungkin apa, lantas lah ya, bagian lantas lah, bagian pengawalan. Urgensinya apa, kepentingannya apa, kok sampai di ACC, kan berarti sudah ada pertimbangan yang berlaku. Nggak mungkin kan patwal itu cuma sekedar ya udah ayo dikawal gitu, nggak mungkin. Pasti ada urgensinya, apalagi bis sekian banyak gitu ya. Intinya kita sama-sama lah di jalan tuh sama-sama pengen selamat lah, sama-sama pengen ya nggak terjadi apa-apa, bisa pulang ke rumah dengan baik. Kita sebagai pengemudi bis juga bisa melayani dan mengantarkan penumpang dengan aman kan gitu. Ya gitulah. Ya kalau ditanya, Mas dikawal enak ya? Nggak enak. Kita cuma menjalani tugas dan kita tidak bisa nolak juga. Terus gimana? Coba bayangin, teman-teman sebagai aku, Mas nanti kawalan, nggak mau aku pulang aja, kan nggak mungkin. Oh nggak mau dikawal, kita nggak usah ikut kawal, nggak mungkin itu terjadi. Kita nggak bisa nolak juga. Dikawal, Mas dikawal, siap. Mas nggak usah dikawal, ya nggak masalah gitu. Kita intinya menjalankan tugas. So itu tadi pesanku, untuk kita sama-sama pengguna jalan, sama-sama bijak, sama-sama bijak. Di sini kita bekerja, saya bekerja, teman-teman driver yang lain juga bekerja. Kita juga hanya menjalankan tugas. Kok kenapa kita mungkin terkesan kalau dikawal kok kanan kiri terkesan ugal-ugalan? No, bukan maksud kita untuk ugal-ugalan. Kita juga ingin menyelamatkan rangkaian kita, rombongan kita gitu loh. Jangan sampai rombongan kita juga terjadi insiden yang itu berisiko sama penumpang kita. Tuh intinya itu. Kalau yang awal nyantai ngikutin, dari tadi kita juga lampu merah tuh berhenti. Sebenarnya lampu merah berhenti, patwalnya gitu, lampu merah berhenti. Ya begitulah sedikit keluh kesahku. Dan kayak ini tadi sedikit ada insiden, bemperku sebelah kiri itu lecet sampai ke pintu. Ya kayak gitu gimana? Ya kita kan yang tanggung jawab. Yang benerin ya kita. Siapa lagi? Ada insiden gitu, ya kita. Jadi itulah, pokoknya di kiri, sebelah kiri aku mau nunjukin, mungkin nanti kawan-kawan teman-teman bisa lihat sendiri, atau mungkin nanti ke-shoot ke kamera tanpa sengaja atau gimana, atau lihat postingan dari teman-teman yang bikin video Instagram dan kelihatan ada lecet. Ya itu kejadian hari ini barusan aja, sebelah kiri itu lecet, lumayan agak panjang sampai ke pintu, bemper depan sampai ke pintu. Yang rugi siapa? Ya kita ngikutin tugas, tapi kalau ada apa-apa kita yang tanggung jawab. Kita sebagai driver yang tanggung jawab. Itu udah kita rugi mau berapa banyak biayanya nanti untuk ngecat repair itu tadi.
ya gimana lagi. It's okay, tidak apa-apa, yang penting nanti next ke depan kalau bisa teman-teman mungkin dengan aku ngomong seperti ini lebih terbuka pandangannya, lebih bisa bijak menghadapi ya kalau ada rangkaian pengawalan atau apa. Ya begitulah. Sekarang waktunya istirahat, aku mau nyantai, mau recharge mood lagi, benerin mood. Karena tadi moodnya berantakan, jadi ya terus ana foto nerek dileb-leb ngono lho, foto artis ini makan di foto. Ayo bu iso ae. Oh mak iki lho wis kenek wis sampun ada tengok nutal loh Mas Hasan sawen nang Mas. Lagu. Lagu apa Pak? Lagu jedak-jeduk. Enggak. Lagu pop sing iso digawe nyanyi bareng-bareng. Iya. Cocok ya sampean. Single itu ada satu nyanyi to Mas. Mbak Nuke, tapi panggilannya Bella. Nanti tak kasih nomornya ya. Lah kok aku buat bal ini ceritanya. Bukan apa buat bal. Ini namanya bal. Oh, botol apa-apa bisa ditol, Bos. Bagi hasil ya. Oh ini. Oh ya muni. Apa ini bocil nanti? Ah, Mbak Nuk daripada AO. Manuk. Kaget aku. Kok iso murah? Syok. Lu Mbak kita kenal AO ya buku saya. ya kita udah sampai di parkiran Malioboro. Kita parkir di Senopati, depannya Taman Pintar. Ya 13 bis sudah bisa masuk semua dengan aman dan parkir yang proper, walaupun tadi sempat antri dan sempat macet jalannya karena ya 13 bis masuk ke sini pasti kayak butuh waktu untuk nata parkir. Tuh di sini juga bis lain kan banyak, tapi sudah aman. Dan ini tadi sedikit drama, jadi ada selang angin di area belakang itu yang karena kena panas meleleh, tapi alhamdulillah sudah teratasi. Aku tadi langsung telepon Puri Motor untuk minta spare part dan langsung dikirim ke sini. Jadi ini udah teratasi, sudah aman. Aku tadi notisnya kok anginku kok ketika mesin mati dinyalain lagi kok anginnya habis, tapi selama jalan tuh nggak ada kendala sebenarnya. Anginnya tetap ngisi, tetap nyimpan sampai full, nggak ada kayak apa namanya angin, kekurangan angin, pasokan angin untuk rem dan kawan-kawan nggak, aman selama jalan. Cuma kalau berhenti angin tuh sampai habis, bahkan tadi sampai di 0. Berarti ini ada kebocoran. Terus sempat tak nyalain, tak isi anginnya lagi,
Tak cek kebocorannya ternyata di area belakang. Terus tadi sempat dicek, ternyata dari kolong belakang di dekat transmisi, mungkin karena kena panas jadi meleleh. Tapi sudah aman, beres. Dari sini kita sampai jam 9. Kayaknya aku mau tidur dulu aja, biar fit lagi nanti di jalan, nggak ngantuk di jalan. Karena habis ini langsung pulang ke Mojokerto, habis itu langsung ke garasi, dan besok pagi jalan lagi sehari. Hari Minggunya besok itu kita ke Trenggalek gitu sehari. Jadi kayaknya better istirahat dulu, isi tenaga. Jika kamu menangis, aku juga ikut menangis. Terima saja semua ini ku lakukan. Oh, bocah terkenal angel banget. Gitu kan oh, jadi yang naik jam 5 ke Surabaya sampai jam 6. Ya, saya sini dulu ya. Nah, iso jam 9:30. Jadi enak, tapi boleh masuk saya ini semua. Nah, apa wajar Pak kereta sama Mojokerto, Surabaya, mari ngono kemudian nang Bogor, Manggis. Kemudian anak kata dia ada. Iso nang umur saya teman. Wayahe duwe HTS 100. Bis. Ini kuatir kula dan ibu ono jenenge pun Mas Nanti. Nggih. Oh, ngoten. Nggih, siap. Kula ketik. Sampeyan tadi ngene kok. Ini mawon. Oke, siap. Kula ini. Siap, Mas. Sebenarnya Mas ya, ngapunten mantun iki langsung tempar nggih. Kang Rebode. Oke, siap. Matur suwun Mas.
Assalamualaikum.